di muka kan, kalau ada luka di tangan gitu kan garing tuh, kering tuh, lama-lama tuh sembuh gitu kan, lepas. Nah itu kayak ada yang lepas nyelak di sini gitu, bikin nggak bisa napas. Ya, makanya itu selalu masih ini ya, sampai sekarang juga saya kemana-mana pasti bawa minum, banyak banyak sekali minum gitu. Minum juga membantu juga buat kita kan, tubuh butuh banyak minum. Cuman kalau yang lagi parah-parahnya jangan banyak minum juga, kasihan lukanya basah-basah terus nantinya nggak kering-kering. Kalau yang udah mulai membaik, minum air putih, air mineral itu bagus ya. Terus kue cemilan selalu bawa, sama apa, minuman cemilan, sama cap kapak, sorry, minyak angin, dan obat-obatan. Udah itu pasti ada. Minimal untuk nggak enak badan, panadol ada, sorry, paracetamol pasti ada. Itu nggak pernah saya lepas gitu, karena ya memang masih agak nggak tenang juga ya badan gitu, masih belum bisa controlling badan, yang masih kadang bisa sih kontrol gitu, tapi nggak enak aja, ngeganggu gitu, kayak ayo lo nggak bawa ini gitu, kayak ada setan yang mau ganggu, ayo lo nggak bawa ini, gimana kalau gini, itu bisikan itu selalu ada yang gangguin gitu. Jadi saran saran saya buat rekan-rekan ya gitu aja, kalau yang gitu, kuatin imanmu gitu loh, dekatkan diri pada Tuhan, agama apapun dekatkan diri pada Tuhan, supaya kalian yakin ini dari Tuhan dan sembuhnya juga oleh Tuhan. Kalau ada apa-apa pun emang udah kehendak Tuhan gitu, jadi bukan sabar lagi, harus memang belajar ikhlas nerima ini gitu. Kalau nggak ikhlas, kenapa begini terus, kenapa dipikirin terus, nggak sembuh malah mending main kelereng aja lah biar lupa gitu. Lo main PS, main apa, kayak main game di komputer, di HP gitu, main apa gitu, di bawah aktivitas lah yang menyenangkan. Makanya saya selalu bilang obatnya bahagia gitu, selalu bahagia gitu. Kalian bertarung untuk bahagia gitu, percaya diri kalian harus naik lagi. Jalan tuh harus bisa seperti apa, model di catwalk gitu. Ini panggung saya, ini tempat pentas saya dilihat banyak orang gitu, saya punya percaya diri tinggi. Nah kayak gitu. Soalnya memang saya ke psikiater ngobrol juga gitu, kenapa dulu saya kok nggak begitu gitu, bahkan kalau naik kemana-mana sendiri tuh enjoy, seneng. Dia cuma bilang ya itu kamu lagi bahagia gitu. Maksudnya bahagia ya hatimu tuh bahagia, percaya dirimu tinggi. Untuk jalan aja pasti kamu jalan nggak biasa gitu, agak-agak ya, agak gitulah pokoknya, pasti lagi tinggi tuh, lagi bahagia, ini serotonin lagi kenceng-kencengnya kan. Oh gitu ya. Nah kalau sekarang ya kamunya sama tapi isi otaknya udah beda katanya. Kenapa itu ya, karena ada input apa ya, kebiasaan yang masuk yang kurang baik gitu loh, pikiran-pikiran negatif yang nggak bagus. Makanya kemarin aku bikin video gimana caranya berpikir positif. Nah itu memang positif, kita harus berubah dari diri sendiri dulu, positive thinking. Jadi setelah positive thinking, melakukan hal yang positif juga. Setelah melakukan hal yang positif, hasilnya positif gitu. Jadi kalau berpikir, misalkan aku mau ke rumah tetangga misalkan, deket inilah gitu, kan nggak akan kenapa-napa, kalau lapar pulang aja, positive thinking tuh, jalan udah, karena udah mikirnya udah positif. Ke rumah tetangga main, di sana agak cemas,
mikir nggak apa-apa, ini di rumah tetangga kan, deket ke rumah, ada apa-apa tinggal minta tolong tetangga suruh antar ke rumah atau apa gitu kan, udah. Nah, main di situ tenang kan. Nah, hasilnya apa ya, jadi positif. Kamu nggak akan jadi panik, gak akan jadi apa-apa karena dari awal udah positif pikirannya. Terus kalau pulang gimana? Ya positif aja, orang berangkat juga tadi nggak apa-apa. Nah itu kan positive thinking juga. Kalau mikirnya udah negatif, udah nanti repot. Nah dan jangan lupa yang saya kasih tahu kemarin, untuk melakukan kegiatan tuh nggak usah banyak pikir gitu loh. Kegiatan yang bener ya, maksudnya yang apa, yang aman, yang baik gitu. Maksudnya misalkan mau apa, naik motor ke depan keliling, misalnya lagi belajar keliling komplek, bismillahirrahmanirrahim, 1 2 3 gas, udah gimana nanti ya, udah gimana nanti, yang penting satu, handphone selalu bawa ya, dan orang rumah juga dikontak, tolong kalau misalkan ini apa, angkat telepon, apa, telepon, nitip dulu telepon, pegang ya, aku mau belajar gitu, minta support sama keluarga, bawa telepon, bawa minum, cemilan, ya ada tas kecil lah itu, muter deh. Kalau yang masih nggak enak badannya, pakai jaket jangan lupa, karena kalau misalkan kita apa, pakaian ready to fight gitu, misalkan siap berangkat pakai helm, pakai jaket, pakai sepatu, itu badan kita juga responnya beda, dia lebih tenang, lebih ini mau berangkat, tahu gitu. Tapi kalau misalkan masih sendal jepit, celana pendek, banyak kaos, jalan gitu, itu beda, dia belum siap untuk jarak jauh gitu, nggak siap, pikiran kita nggak siap, ini badannya bastalan kayak gini gitu. Nah itu juga harus dipikirkan. Intinya untuk rekan-rekan yang hebat-hebat ini, jangan patah semangat. Kalian tuh manusia-manusia kuat, manusia-manusia hebat. Nggak semua orang dikasih cobaan, bukan cobaan ya. Kalau dibilang cobaan mungkin, tapi maksudnya untuk saya sendiri ya, ini jalan hidup saya gitu, udah ditakdirkan seperti ini, ya sudah, ikhlaskan saja, toh masih ada kesempatan di depan gitu. Telat menikah nggak masalah, banyak masalah yang gini apa, terkucilkan dari pergaulan, ya memang gimana, kita lagi diuji juga gitu. Orang lain ngumpul kita nggak bisa datang, ada sahabat dekat apa menikah kita nggak bisa datang gitu. Ibadah aja kita keganggu gitu, gitu, nggak bisa kayak waktu normal dulu, Jumatan aja takut gitu kan. Nah itu jadi, tapi jangan jadi beban, jangan dipikir ini, wah ini karena kesalahanku dulu nih, karena dosaku dulu gini, jangan. Karena memang pikiran kita tuh sumber dari ini semua, positive thinking aja. Oh, aku lagi dirontok ini dosanya nih, oh mau dikasih hadiah nih nanti nih, karena udah berputar, kehidupan berputar, sekarang di bawah, nanti berarti aku di atas, ini di bawahnya di bawah banget ini sampai nyungsep gitu, oh berarti nanti di atasnya tinggi banget gitu. Jadi tetap semangat, pokoknya berjuang terus, jangan apa ya, jangan dipikirin, jalani tapi jangan dipikirin gitu ya. Makan yang biasa, yang lembut, makan yang nyaman di lambung, lakukan hal-hal yang menyenangkan. Seperti saya bilang, kalau misalnya nggak berani keluar, jalan aja di dalam rumah,
bolak-balik 200 dulu saya 200 langkah dulu setiap habis makan, bolak-balik gitu. Kalau begah langsung nih, oh ya saya kasih tahu, kalau misalkan begah bisa meluk bantal pemanas, itu bikin keringat keluar ya, sambil tidur nggak apa-apa, bikin keringat keluar itu biasanya udahnya udah enak, enteng. Kalau susah, kalau nggak ada apa-apa, duduk aja, duduk di kursi misalkan, diganjel yang tegak, badan tegak gini, rileks, tegak gini, rileks, tarik nafas pelan, keluarin, fokus aja di nafas, gak usah mikir aneh-aneh. Aku lagi rileks itu, saya mengizinkan tubuh saya untuk rileks. Coba di sebelah mana yang sakit, biasanya dia bakal nunjukin gitu, tahu-tahu di perut cenut gitu, rileks, lemasin gitu. Nanti biasanya keringat keluar ya, kadang dingin gitu, keringat keluar. Kalau nggak keringat keluar nggak sampai 1 jam sendawanya nggak panjang, tapi di itu langsung enteng badan kita gitu. Nah kalau masih susah, pijit yang kemarin aku bilang, cara ngatasinnya pijit sebelah sini nih tuh, aku aja masih ada sakit tuh. Nah ini rasanya kayak disilet, nanti panas di pinggang sini kanan kiri, terus di kaki sama di telapak kaki gitu. Jadi bukan hanya kalian yang sakit seperti ini, banyak, dan kadarnya, maaf ya pegal nih, dan kadar sakitnya pun beda-beda gitu. Ada yang parah, ada yang biasa aja, ada yang sebentar juga sembuh gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan gitu loh. Habit hidup sebelum sakitnya aja beda. Mungkin yang satu perokok berat, yang satu nggak ngerokok, yang satu peminum, yang satu nggak ngerokok gitu, nggak minum gitu kan ya. Jadi beda-beda gitu. Jadi ya aku aja cuman segini udah sembuh, jadi ke yang lainnya jadi bebanku, aku udah lama kok nggak sembuh gitu. Aku aja 4 bulan udah sembuh gitu. Nah yang lain, aku udah 8 bulan Kang, kenapa yang lain bisa 4 bulan? Ya beda-beda, posisi lukanya aja pasti beda-beda gitu. Kena asam lambungnya beda-beda. Pertama esofagus jelas longgar atau bengkak gitu kan, ke atas dia asam lambung, luka di sini, ada yang luka. Nah lukanya juga tiap orang beda-beda, ada yang banyak, ada yang enggak. Ke bawah juga sama, ke usus juga sama gitu loh. Usus juga pasti iritasi, kena asam lambung gitu kan. Nah sekarang gini, asam lambung aman, diam kalau di lambung tuh aman, tapi kan tetap kita mau BAB, mau mencerna makanan, turun. Kalau asam lambungnya banyak ikut turun, ke usus juga kena gitu, mungkin sampai ubur gitu. Itu panas gitu, nggak jelas-jelas. Aku nggak makan yang pedas kok panas BAB-nya, ya itu karena asam lambung gitu. Kok BAB aku masih kayak bubur terus gitu, nggak berbentuk-bentuk, ya karena asam lambungnya banyak gitu. Jadi gitu kawan-kawan, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Banyak yang ya sakit seperti kalian, banyak. Sebenarnya ini dibilang penyakit juga bukan ya, dibilang bukan penyakit juga nggak bisa, orang kerasa sakit gitu. Ini memang hormon, ada kelainan hormon. Pokoknya tetap bahagia lah, salam bahagia buat semuanya, salam bahagia. Jangan jangan pengundungan, jangan gampang marah. Jadikan ini sebagai pelatihan kita untuk melapangkan dada gitu. Kita lebih sabar,
lebih ikhlas, lebih tenang, lebih dewasa, lebih nggak mau ribet lah. Misalkan dulu, kalau dulu tuh saya seneng banget debat. Kalau sekarang malas, udah malas. Jadi dalam sakit juga saya alhamdulillah gitu ya. Jadi bikin saya dekat sama Tuhan juga kemarin. Setiap habis maghrib itu pasti baca Quran. Dan setiap tidur saya istighfar entah berapa ribu kali. Maaf, bukan maksudnya mau apa ya, pamer, enggak maksudnya buat jalan apa, buat rekan-rekan bisa jadi contoh gitu ya, maksudnya untuk menenangkan diri gitu supaya tenang gitu. Bahkan saya pernah lagi kondisi belum fit banget gitu, masih penakut banget itu ke luar kota, ke Jawa Tengah. Di sejalan-jalan tuh saya tuh zikir, istighfar terus. Karena apa ya, karena saya nggak tenang gitu. Dengan istighfar saya kebawa tenang, astagfirullah terus di jalan. Wih, waktunya mau sholat nih, ya udah ambil aja apa, tayamum aja, bismillah aja. Masalah diterima nggak diterima kan urusan Tuhan, ibadahnya gimana. Yang penting kita jalanin aja, niatkan aja untuk ibadah gitu. Mau sambil tidur nggak masalah, yang penting niatkan ibadah. Karena memang kalau misalkan lagi parah-parahnya, untuk konsentrasi aja susah. Tadi surat sampai mana ya gitu. Apalagi sambil berdiri, aduh tadi surat sampai mana ya, belum ngos-ngosannya gitu. Tadi udah berapa rakaat ya, nah gitu. Jadi senyamannya kalian aja lah. Kalau misalkan diterima nggak diterima itu urusan Tuhan. Jadi kita hanya berusaha sebaik mungkin gitu. Ya nggak ada teman lagi. Memang manusia dicipta ya memang begitu ya. Kalau lagi ada masalah mendekat sama Tuhan gitu. Tapi mudah-mudahan dengan selesainya masalah kita juga tetap dekat gitu. Supaya kita pola pikirnya juga udah berubah gitu. Kalau dulu kan iri dengki ngelihat orang seneng, ih enak banget ya jadi dia gini. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya dia bisa bisa senang seperti itu. Alhamdulillah, syukurlah, ikut senang gitu. Lebih apa ya, lebih tawadu, lebih ya lebih enak lah gitu loh. Auranya juga lebih enak gitu. Jadi pola pikirnya juga harus benar-benar dirubah supaya ini. Jadi makanya ya positive thinking, terus lebih adem. Kita lagi dilatih, benar-benar lagi di ospek ini gitu. Jadi di ospek untuk terlahir lagi jadi lebih baik gitu. Jadi jangan dianggap hal ini negatif. Pasti di antara rekan-rekan juga sama, ada nanti pas entah nanti atau sekarang atau sudah pasti ada pelajaran yang bisa diambil dari sini gitu. Yang paling utama jelas bahwa hidup ini udah ada yang atur. Apapun yang terjadi udah jalanin aja, lakukan yang terbaik gitu. Karena yang terbaik, yang positif, hasilnya juga akan positif dan baik gitu aja. Jadi bawa enjoy aja lah gitu. Yang dulunya cemburuan pacarnya jalan sedikit takut jalan pacarnya pergi gini, ya sudahlah gitu loh. Nggak usah terlalu cemburu gitu, ngerusak badan kita sendiri gitu. Atau kalau misalkan kita cemburu, kita kita larang-larang, kalau memang dia niatnya nggak benar, ya udah nggak benar, pasti di belakang kita juga udah nggak benar gitu. Maksudnya
dia selingkuh atau kayak gimana ya, pasangan gitu ya, mungkin ya udah gitu loh. Kalau dia selingkuh ya udahlah, mungkin memang itu jalannya gitu. Jalan hidupku begitu, selingkuhin ya udah gitu. Insya Allah juga dengan kita ini, Allah juga ngejaga kita ya, jaga kita, maksudnya orang-orang di sekitar kita tuh dikasih pemahaman juga gitu, dikasih kesabaran. Pasti ada jalan lah saat kita susah gitu, pasti ada jalan, gak usah takut sementok-mentoknya gitu loh. Kayak aku diingetin sama ibu gitu ya, kalau kamu naik angkot lagi posisi baru sembuh atau cemas tinggi ya, masih cemas, itu nggak usah takut gitu ya. Ini angkot jurusan semua ke daerah kita, otomatis rata-rata sebagiannya orang-orang daerah situ. Kamu bawa KTP kan, kalau kamu sampai pingsan pun pasti rumah bisa kedetek gitu. Rumah bisa kedetek di sini, apalagi ada handphone sekarang kan, nggak kayak dulu. Yang dulu aku masih, oh iya, bahkan waktu dulu tuh bebek lagi ngetrennya ya. Tapi aku udah pakai Android dulu, nggak bawa apa ya gitulah. Jadi peralihan masa gitu waktu pas aku sakit tuh. Sebenarnya sekarang lebih enak, ada apa-apa lebih mudah gitu, nggak kayak dulu. Lebih mudah, mau misalkan pingsan di mana tuh, kambuh di mana, ngehubungin orang gampang, rumah sakit gampang gitu kan. Cuman ya karena pikiran kita yang berlebihan, aduh nanti kalau kamu gimana, aduh ini di mana, nggak ada kasur, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada, nah, itu jadinya kacau gitu. Padahal kalau udah kamu ya udah kamu aja lah situ, bodo amat gitu. Misalnya di jalan ya jalan, tiduran di jalan juga nggak masalah. Tidur di jalan, sesek di jalan juga orang pasti nolongin gitu. Kalau nggak ditolongin juga paling juga berapa saat hilang kan. Itu juga sebenarnya hanya mengeluarkan gas saja, gas yang terlalu tinggi ya, itu ditambahin sama pikiran yang jelek, jadinya ya kayak gitu. Insya Allah kalau misalkan udah mulai kuat mentalnya sih, kemana-mana udah tuh. Aku aja masih sendawa. Kalau sekarang yang aku rasain sih, kalau misalkan makan bagus, dijaga, nggak pedes, nggak aneh-aneh, itu enak badan. Tapi kalau misalkan makan yang agak macam-macam gitu ya sama aja begah di jalan. Kok begah gini ya gitu. Tapi ya karena udah tahu ya udah cuek aja lah. Tadi sih makan apa sih tadi ya, makan sambal. Kalau nggak makan sambal sih tadi, ya udahlah. Oh minum dingin tadi, ya udahlah. Oh gitu. Dan cerita kemarin sebenarnya sebelum COVID tuh udah 80, udah lumayan ya, hampir 80-90%an lah kesembuhan tuh. Pas kena COVID, belum pas kena COVID nggak ngefek sih sebenarnya, malah cemasnya hilang. Malah ya udahlah, kalau misalnya mau pada pergi juga silahkan gitu. Maksudnya aku ditinggal di rumah juga nggak apa-apa, karena aku ditaruh di atas kan, terakhir kena gitu, karena yang lain kena duluan, aku terakhir kena, mau ditinggal juga ya udahlah nggak apa-apa, silahkan aja lah. Udah benar-benar ini ya. Dan ternyata setelah COVID selesai, lambung yang kena gitu, asam lambung kok cemas lagi, lebih kenceng lagi. Wah ini gimana nih. Tapi sebentar sih, dia nggak kayak waktu dulu yang aku ngebangun dari benar-benar cemas ke relax, enggak. Cuman dia tuh cemas banget, cuman cepet naiknya set gitu. Ini posisi belum seperti dulu aku minum susu gitu ya,
terus minum-minuman kayak boba gitu, itu udah kuat, udah nggak masalah. Mau pop uh, yang es itu gitu kan, udah nggak masalah, pedas apa nggak masalah. Pas kena covid, nah sekarang udah mulai lagi harus belajar lagi karena makan pedas sedikit lidah tuh kayaknya rasanya wah kebakar banget. Itu efek covid gitu kan, gitu. Terus makan susu juga, minum susu juga agak begah sekarang gitu. Ya efek covid lumayan ya, karena entah mungkin antibiotiknya juga kenceng banget, dikasih sehari itu 750 kalau nggak salah gitu kan. Sama belum vitaminnya kenceng keras juga kan memang gitu. Ya wajar lah kalau misalkan ada rasa-rasa yang nggak nyaman lagi gitu kalau penyintas GERD penyintas GERD ya seperti itu. Jadi ya untuk teman-teman mudah-mudahan sehat selalu, nggak kena penyakit lain lah. Udah yang lagi ngerasain GERD anxiety cepet sembuh, jangan banyak pikiran, fokus bahagia, cari hiburan apapun di rumah, cari hiburan. Kalau perlu nonton yang lucu-lucu yang bikin ketawa ngakak gitu. Kalau itu kenceng banget buat serotonin keluar ya. Terus pikiran juga kan lupa sama penyakit juga gitu. Jadi buat kalian jangan apa ya, patah semangat. Jangan patah semangat. Aku juga 10 tahun ngeras barengan sama ini, 10 tahun lebih lah. Ya diasuh aja dia gitu. Kalau sekarang nyetir alhamdulillah udah bisa keluar kota, udah nggak udah bisa fokus gitu. Kalau dulu kan fokus dikit langsung karuan sampai nabrak kan waktu itu. Padahal udah sembuh posisinya dan udah berani kemana-mana sendiri. Sebenarnya kalau dibanding sekarang, dulu tuh anxiety-nya ringan, GERD-nya lumayan. Nah kalau sekarang GERD-nya lumayan, nggak begitu parah, anxiety-nya yang tinggi gitu, kebalik. Kalau sekarang makan apa-apa udah mulai santai. Kalau misalnya ada sensasi juga otak udah mulai santai alhamdulillah. Kalau awal-awal aduh benar-benar perang batin gitu. Yang ini bilang, otak bilang enggak apa-apa, tapi alam bawah sadar belum percaya gitu. Jadi aja gitu. Jadi untuk rekan-rekan jangan putus asa, banyak cara untuk kesembuhan ini. Separah apapun, maksudnya kan tingkatan orang sakit anxiety beda-beda ya. Ada yang ya tadi saya bilang, ada yang ringan, ada yang lumayan itu ya lukanya atau anxiety-nya. Nah mau cepat atau lambat pasti sembuh. Kau jangan, kenapa sih dia sembuh duluan daripada aku, kalau aku enggak gitu. Ya taraf level sakitnya aja beda gitu kan. Jadi ya nggak usah dipikirin orang gini. Waktu itu zaman aku follow aku juga kontak Kang Rohimat ya, sering Kang Rohimat. Nah waktu zaman Kang Rohimat di Instagramnya tuh aku sering ngobrol kan sama Kang Rohimat, dan kebetulan dekat rumah ya Kang Rohimat tuh sebenarnya, tapi belum pernah ketemu karena kesibukan masing-masing gitu. Sempat mau bareng-bareng apalah bikin apa nggak tahu Kang Rohimat waktu itu, cuman ya belum sempat. Jadi di Mas Yogi juga ada ya. Jadi ada orang yang nanya-nanya sama saya, Mas kok ini gini, kok ini gitu. Aku kasih tahu, tadi malam makan apa, kan ini, oh jangan dulu gini.
Oke mas, ternyata dia cepet sembuhnya, nggak takut sih, nggak, oh cuma masnya nggak ringan, ini set udah sembuh, udah sekarang udah nggak tahu kemana lah, udah ngilang. Kalau dulu tuh setiap aku ini dia nanya, kesel ini siapa gitu, nanya gitu di IG-nya Mas Rohima tuh. Nah pas ketemu di grupnya Mas Yogi sempet ada, lah oh ini anak yang nanya-nanya yang nyebelin gitu. Ya aku kasih penjelasan, aku waktu itu masih sakit gitu. Aku kasih penjelasan gini-gini, jangan dimakan itu, makannya ini dulu ini. Alhamdulillah nggak lama, di sebulan langsung sembuh gitu. Nah aku masih begah gini, makan apa, roti bakar jangan dulu itu gitu. Itu ada apa, ada raginya, ada kacang, ada ini jangan dulu gitu, dirubah. Dia makan ngikut, cuman makan sayur apa, tahu dikukus, nggak lama langsung sembuh. Bener Kang, enak Kang, ya udah pertahanin dulu seperti itu sampai benar-benar kuat. Nah sekarang udah sembuh, udah ngilang gitu. Jadi ya nggak usah terlalu dipikirin, semua udah ada tekanannya masing-masing. Jangan apa, iri sama yang udah sembuh duluan, karena kan lukanya juga beda-beda, yang dimakan beda-beda, penyebabnya beda-beda. Terus berjuang, harus bahagia pokoknya ya. Enaknya dipanggil walker atau para pejuang ya, para pejuang, petarung. Aku merasa kalau kalian ini ya, kita yang sakit ini memang pejuang gitu ya, orang-orang hebat gitu. Nggak semua orang kayaknya mampu ngadepin ini gitu, ngadepin sakit ini yang udah disepelekan orang, dikira nggak sakit, dia nggak ngerasain sakitnya kayak gimana, nggak karuannya gimana gitu. Sedih, emosi pasti, tapi kita harus jadi manusia yang kuat gitu kan, jadi pribadi yang lebih baik. Oke, mungkin aku bikin produk maksudnya produk apa sih dibilangnya ya, ini buat rekan-rekan aku panggilnya mungkin sahabat kuat ya. Sahabat kuat, sahabat petarung, sahabat pejuang. Tolong kasih komentar.